keluarga bahagia, kita kembali lagi dalam Family Time dan masih berbicara tentang hipnoterapi pada anak. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini dan kita akan lanjutkan bersama narasumber kita, Kang Iman tentu saja. Kang, tadi kita sudah bicara sedikit tentang hipnoterapinya dan tentang anak-anak yang sudah pernah ditangani oleh Kang Iman. Sebetulnya kalau terapis itu bagaimana sih mekanismenya pada saat menangani masalah anak dengan hipnoterapi ya? Jadi gini, biasanya kalau ada klien yang datang ke saya biasa suka tanya, kalau dia mau menterapi anaknya, saya suka tanya, anaknya usia berapa? Kalau di antara usia 0 sampai 12, biasanya lebih banyak saya sesi pertemuannya sama orang tuanya. Ya. Tapi kalau udah di usia 12 tahun ke atas, itu bisa gabungan. Kadang-kadang kalau di usia, tapi saya tetap harus ketemu anaknya paling maksimal 2 kali. Paling maksimal 2 kali. Malah kadang-kadang tidak perlu ngomong, hanya melihat pun sudah bisa gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kendalanya begini, anak-anak yang tanda kutip bermasalah dalam hal mental di usia 0 sampai 12, biasanya lebih banyak condong karena perilaku orang tua. Ya. Ini saya bisa bilang seperti itu karena memang yang datang ke saya, klien ke saya, memang kondisinya memang orang tuanya yang punten tanda kutip perilakunya bermasalah gitu loh. Oh. Ya. Jadi akhirnya mereka pada saat kita wawancara mereka mengiyakan juga, oh iya ini juga salahnya saya gitu. Jadi biasanya kadang-kadang saya sampai mendengar dari orang tua itu bahwa dia ngomong sendiri bahwa ini adalah memang salahnya saya. Nah kalau sudah menerima seperti itu, orang tua berkata seperti itu, biasanya agak mudah pada saat dia menterapi anaknya di rumah. Nah satu lagi yang cukup penting diperhatikan, ada beberapa orang tua yang tidak menerima kondisi anaknya sekarang. Maksudnya gimana tuh Kang? Jadi seolah-olah kok anak saya begini amat ya gitu. Kok anak saya bandel ya? Kok anak saya suka bantah ya gitu. Kok anak saya malas belajar ya gitu. Jadi kondisi ini yang kadang-kadang malah memperparah keadaan. Itu nanti kita bahas di next episode, nanti kita bahas bahwa ternyata butuh sesuatu yang lebih dari orang tua pada saat dia mau berkomunikasi dengan anaknya. Nah di sini sebetulnya yang perlu dilakukan kalau saya ya di klinik membangun relasi dulu dengan si anak, ya membangun relasi dengan anak, kemudian membangun relasi dengan orang tuanya gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang orang tua datang tanpa anaknya gitu loh. Malah kadang-kadang anaknya cukup bermain-main di sekeliling kita, saya ngobrol sama orang tuanya dan biasanya saya lebih banyak memberikan saran. Tips and trick aja bahwa anak itu seperti ini, komunikasinya seperti apa gitu loh. Nah, kemudian nanti di sesi berikut biasanya memang kalau sudah ketemu sekali, biasanya 2 hari sekali saya follow up. Saya lihat BBM atau lihat SMS gimana perkembangannya. Yang penting intinya begini, orang tua bekerja sama aja sama saya, insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan. Sekali lagi, orang tua lah terapis di rumah. Karena saya kan nggak ikut nginep, kalau nginep kan nggak enak juga gitu ya. Jadi saya hanya ketemu dan ketemu 2 jam hanya itu aja. Dan alhamdulillah kadang-kadang biasanya pada saat anak itu diajak kembali ketemu saya, mereka selalu ingat. Jadi ada pernah kasus satu ya di daerah Bekasi, itu single parent. Jadi anaknya ini mulai berbohong. Jadi mencuri di sekolahnya gitu. Jadi di sekolahnya itu ada kantin kejujuran gitu ya. Jadi anak ini ngambil uang gitu lah, ngambil uang dari kantinnya. Orang tuanya bingung gimana caranya untuk bertanya ke si anak, takutnya nanti anaknya malah ketersinggung dan segala macam. Dan parahnya anaknya ini sudah mulai ngomong sendiri dengan ikan mas koki di kolam rumahnya. Oke. Ibunya cukup berapa nih anaknya? Itu usia kalau tidak salah waktu ketemu dengan saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Nah, single parent gitu kan. Terus saya bilang, oke deh saya datang ke rumahnya. Pas saya datang ke rumahnya, saya nggak perlu ngomong sama anaknya, saya cuma lihat sekeliling dia, saya ngomong sama ibunya. Saya udah bisa tahu anaknya ini ternyata ada sesuatu yang hilang, figur ayah. Nah akhirnya saya kasih tahu bagaimana cara ibunya berkomunikasi, bagaimana cara kakaknya mendukung adiknya dan segala. Alhamdulillah 1 minggu, 2 minggu kita follow up lagi. Sekarang lebih baik. Bahkan saya bilang sama anaknya waktu itu, karena kebetulan anaknya punya hobi yang sama dengan saya. Saya waktu itu dia hobinya bela diri. Saya bilang saya juga punya bela diri sama. Jadi memang dari bicaranya dia, dari gerakan-gerakannya dia, memang dia butuh figur laki-laki yang menurut dia sebagai ayah gitu. Untuk role-nya ya? Untuk role-nya, tapi bukan saya jadi ayahnya, enggak ya. Tapi intinya bagaimana caranya saya memberi tips sama ibunya bahwa komunikasinya seperti ini loh, itu yang dia butuhkan gitu loh. Dia ikuti, alhamdulillah sekarang anaknya fine-fine aja. Bahkan sekarang, dan akhirnya anaknya bilang, kenapa suka mencuri gitu ya. Dia bilang gini, sengaja supaya bunda jemput saya ke sekolah. Cuma itu doang.
Berarti Jadi simpel memang sebenarnya. untuk mencari perhatian juga Iya, ya kan? simpel sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan orang tua nggak mau nerima kan, anaknya mencuri dimarah-marahin atau apalah istilahnya yang tanpa mengetahui penyebabnya kenapa anak itu berbuat seperti itu. Nah itu yang tadi saya bilang kita bisa melakukan itu kalau relasinya sudah baik dengan orang tua. Ya. Dan Kang Iman, tadi kalau saya perhatikan kebanyakan teknik yang digunakan adalah komunikasi ya. Sementara kalau hipnosis sendiri, saya membayangkan ada sesi-sesi anaknya tidur, kemudian dimasukkan sugesti. Seperti itu salah nggak sih Kang? Ada, itu saya lakukan kalau klien atau anaknya datang ke saya. Oh, ya. Tapi kalau ke rumah, misalnya di rumah, saya tidak menganjurkan orang tuanya seperti itu. Jadi saya lebih menganjurkan mereka bicara komunikasi normal aja. Ya, yang penting mereka tahu kapan saatnya harus bisa mensugesti. Karena gini, di dunia hipnoterapi itu kan kita memahami namanya teori gelombang otak. Ada gelombang otak beta, sadar ya. Kemudian alfa itu dalam kondisi rileks sama tenang. Kemudian theta itu sangat tenang. Delta itu kondisi nyenyak dalam masih tidur gitu loh. Nah, kondisi hipnoterapi itu main di kondisi alfa sama theta. Pada saat sangat tenang ya? Iya, pada saat tenang. Nah, pada saat tenang itu tidak hanya pada saat mata tertutup sebetulnya. Mata tertutup itu hanya membantu untuk lebih rileks aja. Jadi, sebetulnya dengan mata terbuka juga bisa. Nah, komunikasi itu kembali. Anak tadi kan masih terbuka tuh kondisi bawah sadarnya. Jadi, sebetulnya kondisi alfa tetanya masih terbuka lebar gerbang bawah sadarnya. Makanya yang dibutuhkan adalah komunikasi saja. Jadi, nggak agak repot kalau misalnya kita bilang, tidur gitu misalnya gitu ke anak, ngapain gitu bunda, kan nggak mungkin. Jadi ada cara-cara khusus gitu yang nanti kita bahas mungkin ya di segmen berikut, bagaimana orang tua bisa tahu anak aman dalam kondisi rileks tenang, kondisi alfa dan theta, untuk kita bisa mensugesti hal-hal yang positif kepada si anak. Ya, keluarga bahagia jangan sampai Anda lewatkan segmen berikutnya karena kita akan bicara banyak tentang hipnoterapi ini pada anaknya di rumah. Jadi kita akan segera kembali ya Kang Iman.